Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Rahayu buat semua sedulur-sedulur, teman-teman saya semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Gusti Allah, disehatkan bersama keluarga, dimudahkan segala urusannya dari apapun itu perjalanan. Alhamdulillah, di episode kali ini saya mau dongeng tentang babakan perjalanan tentang masih di konsep Ratu Adil Satrio Piningit, Satrio Agung, juga di situ Cangkok Wijaya Kusumo. Buat teman-teman sambil nyeruput kopi, kalau yang di situ merokok, ya, udut ya sambil nyalakan udutnya, sambil kita gunduh-gunduh rasa, tukar kawruh. Di situ apa yang menjadi kawruh, ya, kawruh saya, karena saya menyampaikan buat semua teman-teman, masih di bulan Suro, di bulan Muharram, dan ini juga purnama ya, purnama, malam purnama, dan saat ini purnama. Kemarin juga malam Rabu Kliwon, ini juga malam Kamis, masih dalam babakan purnama. Ini semoga bulannya juga kelihatan, karena di sini ya, ini saya buat video malam ini juga, terus juga saya tayangkan malam ini sambil menyapa teman-teman sedulur-sedulur. Semoga bulannya kelihatan. Ini kalau di Purworejo, karena saya tinggal di Purworejo, ya, di Purworejo masih mendung, masih mendung. Ini masih saya mau dongeng Wijaya Harjuno. Kalau kita bicara Wijaya Harjuno dalam babakan perjalanan itu, yang saat ini mungkin kalau kita berjalan di babakan Ratu Adil Satrio Piningit, atau di situ orang tua yang mungkin hubungannya juga, ini maaf, sama harta, itu kan, karena dalam babakan perjalanan itu apalagi menyangkut juga di situ Pak Parno atau apa, itu menyangkutnya juga sama harta. Karena manusiawi, kita di alam bumi ini, di dunia, di alam terang, di alam padang ini, ya butuh yang namanya sangu buat kehidupan, buat diri kita juga, buat keluarga semua. Bahkan di situ kalau ada lebih, ya kita selalu memberi buat sekitar. Wijaya Harjuno itu Gunung Purba. Juga pernah saya sampaikan di channel kami ini. Bukan Gunung Harjuna ya, kalau kita Gunung Harjuna kan di Jawa Timur. Ini Wijaya Harjuno. Itu
gunung paling megah waktu itu, sebelum ada air bah waktu itu Nabi Nuh, Gunung Wijaya Harjuno. Itu di negeri Sabah, juga hubungannya sama Ratu Bilqis. Dan hubungan gunung itu juga sama ibunda, ya, ibunda sepuh. Itu juga hubungannya sama harta. Jadi dalam tatanan babagan perjalanan itu sangat tinggi, ya. Bukan apa namanya, hal-hal yang samar, yang masih tersamarkan itu akan digali, ya. Misalkan dalam babagan bocah Hangon, cahangon, daun ranting yang kering berserakan itu juga luas hakikatnya. Itu juga menemukan apa yang menjadi peradaban dulu, yang mungkin di saat ini bagi awam itu kurang paham, tapi buat para pelaku, para pejalan itu ya diperjalankan, dikasih tahu dalam babagan perjalanan itu. Kalau itu sudah ketemu, semuanya sudah tahu, ya apa yang namanya berjalan, wong hubungannya juga sama duniawi, sama rezeki, sama harta, itu juga pasti akan diberikan. Ibaratnya nek carane wong kerja, orang bekerja, apa kita bekerja sama alam, ya kita bekerja sama Gusti Allah, sama Tuhan yang Maha Esa, lumantar alam ini diperjalankan di kasat mata ini, itu memang sangat luar biasa, sangat berat bagi semua yang tidak bukan titah, ya pasti tidak kuat. Tapi di ranah, ya, bukan di ranah, di dimensi perjalanan itu juga pasti hubungannya di situ, sebabnya banyak juga di situ, sama harta, sama apa. Karena apapun dalam babagan perjalanan itu kita bertemu sama pusaka, ya, karena pusaka apa yang ada di diri kita, semuanya itu kalau udah dipegang, semuanya juga yang namanya harta itu kan hiburan buat biaya hidup di alam terang ini. Meskipun itu juga salah satu menjadi sebab cobaan ya buat menuju ke perjalanan apa yang disebut perjalanan sejati, hinggalah apa namanya tercipta puspitaning seko ajining diri. Wijaya Harjuno itu ada di Pancer Pangkuan, itu sebelum Jawa, belum tanah Jawa ini, ya itu waktu dulu, di zaman juga mungkin ya Atlantis. Itu gunung emas, gunung termegah, yang saat ini di sana itu gunungnya juga saat ketutup bukit, ya, tapi mulai berjatuhan itu, longsor itu kan situs bersejarah untuk nanti itu peradaban tua akan dibuka lagi. Itu di Pancer Pangkuan. Ono nang Alas Purwo, tapi Alas Purwo yang saat itu membuat dibuangnya di bingitnya para Pandawa, satu Hindu waktu itu. Ibu Sepuh. Jadi Ibu Sepuh itu kalau kita bicara ratu, ya, misalnya Ratu Selatan, Ratu Kidul itu kan banyak. Kalau nyai-nyai kan banyak di sana itu, tentrim, diri-diri, ya nyai banyak, ya. Tapi kalau ratu ibu gede itu di situ, mungkin ada Nyai Roro Kidul yang pertama
ada Nyai Roro Kidul itu. Kereta kencananya emas. Ibu sepuh itu beda lagi. Itu yang mengasuh. Itu juga yang mengasuh para nyai, para ratu yang ada di selatan. Ibu sepuh itu malah yang menguasai Gunung Emas. Ya termasuk yang saat ini juga sukmanya itu juga ada di Gunung Wijaya Harjuno. Itu ibu gede, itu yang disebut Biung. Bukan ibu gede, itu yang disebut Biung. Kalau ibu gede itu ya Dewi Sari yang pakai kuda bersayap warna putih. Itu Ratu Ning Ratu yang disebut Ibu Pertiwi. Ada ratu di sana, ratu-ratu gede itu, dan itu tidak pernah masuk ke raga manusia. Apalagi di situ ada mediator, dimasuki sama sosok-sosok itu belum pernah. Ada mediator dimasuki itu, saya pastikan langsung meninggal, karena itu sangat kuat energinya. Dan tidak sembarang manusia akan ditemui atau dijumpai. Itu cahaya itu sudah setingkat seperti malaikat. Kalau ibu gede itu juga sejajar sama malaikat. Itu ya kuasa Allah semua. Itu pakai kuda warna putih, bersayap kudanya. Ibu Ratu Selatan, Ibu Nyai Roro Kidul itu pakai kereta kencana emas. Juga di situ ada Ratu Mas. Insya Allah, karena saya selalu yakin, dalam artian saya menyampaikan itu apa yang menjadi perjalanan semua. Jika memang semua nanti pada kebuka apa yang menjadi laku perjalanan, juga pasti melihat apa yang disebut di situ Wijaya Harjuno. Itu ya bukan gunung yang seperti besar-besar, tidak, dan di situ juga tidak ada pendakian. Tidak ada pendakian seperti apa, dan orang awam ya tidak tahu. Hanya para pejalan yang diperjalankan memang dalam cahangon, suruh memedar, melihat apa yang menjadi peradaban waktu itu gitu ya. Memang ada yang menuntun ya apa yang menjadi perjalanan. Saya pun dalam dongeng menyampaikan hal seperti ini juga di situ ada aturan yang harus saya sampaikan. Apa yang harus saya sampaikan buat teman-teman? Semoga semua dimudahkan. Karena dalam babakan perjalanan itu memang semua, kalau kita bicara tentang Ratu Adil, Satria Bidingit, Bocah Hangon, apapun, endingnya pasti ke urusan duniawi, harta. Memang sampai situ. Tapi semua harus dilewati apa yang menjadi jalannya, relnya yang harus dilewati. Pasti akan sampai tujuan dengan penuh waras selamat, hingga di situ bertemunya sama Eyang Selamet. Eyang Selamet itu kan ya, kalau kita bicara ya Ismoyo Jati, putra Batara Indra, itu juga hubungannya sama Eyang Selamet. Itu nama julukannya Ismoyo Roso di dalam konsep Satria Biningit. Bicara Cangkok Wijaya Kusumo, nah itu bijinya bunga Cangkok Wijaya Kusumo itu mustika merah, yaitu ada di Gunung Wijaya Harjuno. Bunganya bijinya, tapi kalau bunganya ada di daerah bunganya itu di daerah Purwokerto sana, lambangnya kan juga ada di daerah Cilacap. Ntar semua menyatu, itu kan semua kan masih digaibkan ya.
insya Allah semua akan selalu dimudahkan dan selalu berjalan yang hati-hati. Kita lebih teliti lagi dalam babakan perjalanan, sama-sama berdoa agar semua selalu diberi kemudahan. Yang paling utama di babakan yang selamat, apapun yang sampai tujuan perjalanan kita waras selamat dunia akhirat. Karena babakan ini sering saya sampaikan, selalu mendapat rezeki, berkah, barokah, bermanfaat, waras selamat hingga anak turun kita kembali fitrah. Selalu minta sama Gusti Allah lumantar alam ini semua dimudahkan. Amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.